Manzalazi ya ta'ala alaya al-akhirul fulan. Siapa tuh yang berani-berani mendahului aku bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan. Jadi kita nggak boleh gini, lu nggak diampuni lo dosa lo. Oh iya. Jangan begitu kitanya gitu. Kita hargai karena hijrah itu adalah proses. Tidak ada finish, terus berproses. Ya, masih bersama kami di sini di Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Oke nih, Po Eli. Baik banget, baru ini aku udah nama artis. Alhamdulillah. Irfan. Dibikinin minum karena kita akan buka artikelnya lagi, takut kaget. Takut besok ya, minum. Oke, kita buka lagi artikel yang akan kita bahas bersama ya. Ini mengenai Po Eli Sugigi nih. Artikelnya adalah Eli Sugigi rela lepas jilbab demi cuan atau untung. Iya. Emang benar, Po? Aku mah ngomong tidak munafik ya. Iya, saya bekerja kemarin dapat pekerjaan karena saya tanya berhijab apa enggak. Enggak nih Po Eli, bagaimana? Saya ambil. Karena saya butuh makan, saya butuh uang. Tahu kan saya mencari uang sendiri. Banyak yang ngatain saya. Banyak yang hujat saya. Kayak buka tutup kayak puncak katanya hijabnya. Yang penting kan hati kita dikerudungin. Hati kita gak sombong sama orang, gak julid sama orang. Gitu kan. Sebentar, ketika bekerja buka jilbab. Tapi abis pulang pekerjaan kerja itu apakah jilbabnya dipakai lagi atau enggak? Saya dipakai, kalau keluar saya pakai. Misalkan saya keluar ke rumah dari lokasi saya pakai gitu. Tapi di lokasi nggak pakai. Di lokasi di kamar suka pakai, cuman kalau pas pada saat adegan gitu. kali adegan. Pas adegan aja. Pas adegan Pas aja. adegan aja. Tapi kadang-kadang review-review itu yang itu suka nggak pakai juga, suka lupa gitu kan ya. Tapi kalau saya pergi keluar dari lokasi saya pakai hijab. Gimana tuh ya Umi kalau gitu ya Umi ya? Sahabat cinta. Bagaimanakah kita menyikapi misalnya teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin anak kita yang masih buka tutup hijab. Sebenarnya kalau dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah telah menurunkan yang namanya pakaian ya sebagai penutup aurat. Yuwari sawatikuma, ya kan, untuk menutup aurat kamu, sawatikum. Dan juga yang kedua sebagai wazinatun dan sebagai perhiasan. Perhiasan itu adalah akhlak. Jadi mungkin kalau bahasanya dia lagi proses. Lagi baru tutup aurat ini tapi masih buka tutup. Karena apa? Zinatun perhiasan itu adalah tadi akhlaknya. Artinya apa adabnya di sini? Kok aku buka tutup ya? Karena masih proses. Nanti dia akan maju kepada apa? Walibasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa adalah yang terbaik. Jadi mungkin dari proses buka tutup, entar juga lama-lama pakai. Dan lama-lama insya Allah ketakwaannya. Istiqomah. Jadi mungkin kalau saya sih ngeliatnya di sini, saya juga dulu pernah ketika mondok di pesantren pakai. Ntar pas libur kadang suka buka zaman dulu. Nah mungkin ini kejadiannya zaman sekarang kepada Po Eli. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat mungkin lagi satu proses. Yang kedua kalau emang merasa punya rasa salah itu alhamdulillah. Emang gue tahu ini salah, tapi gue gimana Salah, ya? iya. Gue harus mencari, apa tadi, cuan ya namanya ya? Mencari cuan. Mau gak mau ya kan ya, tinggal nanti perbanyak lagi perbuatan baik dan bertobat kepada Allah. Tapi Dan kita juga jangan ini sih Cin, jangan menghakimi. Karena di dalam hadis dinyatakan, Manzalazi ya ta'ala alaya al-akhirul fulan. Siapa tuh yang berani-berani mendahului aku bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan. Jadi kita gak boleh gini, lu gak diampuni lo dosa lo. Oh iya. Jangan begitu kitanya gitu. Kita hargai karena hijrah itu adalah proses. Tidak ada finish, terus berproses. Terus. Betul, tapi memang jangan sampai kita ada pembenaran dalam diri. Yang penting hati saya berjilbab. Jangan. Enggak juga sih maksudnya, bukan aku ngebela diri aku sendiri. Karena orang-orang kadang lebih kejam gitu ngomongnya. Inilah. Sineti. Tapi kan yang aku jalanin kan netizen. Kadang-kadang kan aku diserang netizen mulu. Yang penting kan aku udah berkelakuan baik juga dalam Islam. Udah ngerti syariat Islam. Betul. Yang harus bagaimana Islam kita jalanin gitu kan. Maksudnya dia berkerudung tapi dijulit mulutnya. Ngata-ngatain orang. Kalau gitu. menurut itu katanya paling benar gak Umi katanya. Ya jilbab sama kelakuan itu berbeda bab. Jilbab itu fikih, kelakuan itu akhlak. Jangan daripada jilbab tapi kelakuannya gini lah, ya nggak ada selesai-selesainya. Iya, entar kita ngomong begini dong. Ya udah, Bu Lulung sholat misalnya gitu. Enggak, gue gak mau sholat, kelakuan gue belum bener. Jadi ntar gak sholat. Iya, karena mau sholat mah terus aja. Fikih, kewajiban. Iya. Kalau akhlak itu ya kelakuan gitu. Kelakuan itu terus berjalan. Insya Allah proses ini Allah terima. Masalah dosa atau enggak dosa mah urusan pribadi. Urusan pribadi yang nanggung kan saya, dosa juga bukan orang lain gitu kan. Saya tahu kok ini dosa, ini salah, saya tahu. Tapi kan saya harus mencari uang. Kan orang tahu semua saya mencari uang seperti apa deh dulu. Ada dua jawaban. Satu. Kalau dari segi fikih memang benar dalam keadaan proses. Tapi dari segi tauhid akidah Islam, memang empok nggak yakin yang ngasih rezeki adalah Allah.
Buka Yakin? jilbab nggak buka jilbab juga kan yang ngasih rezeki Allah. Nih, kalau aku mau julid, kenapa harus pakai buka jilbab? Pertahankan dong istiqomah. Ini bahasa julidnya, syariatnya ya. Tapi kan kita nggak tahu alasan. Tadi dibilang yang namanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Orang ngeliatnya enak nih Po Eli. Enak. Po Eli juga gitu, enak lu mah nggak kayak gue. Ya gue harus begini berkorban. Kembali lagi kita kembalikan kepada Allah. Ya udah mudah-mudahan diberikan yang terbaik untuk Pak Eli ya. Ya gitu aja Oke. deh. Makasih Umi ya. Sip. Jawaban Tetap Umi tuh enak banget menjaga bener deh. Ya. iman Islam. Selama ini aku simpan apa jawaban aku bingung banget. Yang gitu penting kan. satu, kalau kita banyak salah dan merasa berdosa, banyakin perbuatan baik. Ya. Itu aja, baik aja baik sekarang sama orang. Hai Neti, gitu. Ya, Poneti. Oke, ini juga kita ada orang baik nih kayaknya mau ngobrol sama kita. Coba ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, seru banget pagi-pagi udah bawa 2 anaknya. Ini dengan siapa ini? Dengan Ibu Dela. Bu Dela? Ngawi, Ibu Dela di Ngawi. Ngawi. Itu anaknya ada 2 Bu Dela? 3 sebenarnya, yang besar malu nggak mau ikut ke sini. Oh, Oke, malu. yang nggak malu ini yang berani siapa namanya? Siapa? Andra. Siapa? Andra. Andra. Andra, satu Andra and the lagi. backbone. Alden. Alden. Andra and Alden. Alden. Andra dan Alden. Kok yang satu lagi yang nggak mau masuk TV siapa namanya? Rafa. Rafa. Oke. Bu Dela, ada yang mau diceritakan apa Bu Dela? Monggo. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Cinta. sahabat cinta Dela. Itu ya, suami dulu waktu awal-awal menikah itu kan ya namanya rumah tangga baru ya, kadang tuh ada masalah. Ya, kadang suami tuh suka bohong, pergi kemana, kadang pulang itu masih mampir kemana, dulu kan di rumah kan suuzon gitu loh Umi. Astagfirullahaladzim, suuzon. Oke. Terus? Kemana, main kemana gitu. Ya kalau yang negatif sama perempuan lain insya Allah enggak ya saya. Cuma kadang tuh kalau sama teman-teman lupa waktu. Ya emang begitu kalau cowok mah suka lupa waktu kalau sama Oke, temen. tapi Bu Dela, Aneh-aneh sama temennya gitu. oke Bu Dela, tapi pas lagi nongkrong sama teman-temannya ngomong ke Bu Dela, minta izin atau gitu, ngasih informasi. Ya kadang enggak, banyak enggaknya. Tapi kan enggak terjadi kan aneh-anehnya. Enggak Iya, kan? alhamdulillah kalau sekarang enggak, cuma kadang tuh pikiran suka kemana-mana gitu. Iya, akhirnya ya itu suaminya jadi mendingan minta maaf daripada minta izin jadinya ya. Karena ibunya nuduh-nuduh terus. Iya sih ibu, Kan gimana emang sih? perempuan seperti itu. Iya. Perempuan suka seuzon, hatinya kan namanya Kadang tuh suami tuh suka pendiam, jadi jarang kalau mau diajak ngobrol gitu Iya. tuh banyak diemnya. Iya, iya, mungkin karena setiap ngobrol jadi salah mulu. Iya, dia nggak banyak ngomong. Biasa kan Oke. perempuan ngomongnya Nah, banyak. ini jadi gimana caranya suuzonnya itu lama-lama dihilangkan gitu ya Bu Dela ya? Ya. Gimana tuh Umi? Baiklah. Iya, Ibu Dela. Jadi yang namanya kita pernikahan itu kan ibadah seumur hidup. Yang pertama kalau kita seuzon ya kan kita udah diajarin juga ya sama guru-guru ngaji kita ya kan. Para ulama juga mengatakan apa? Ana inda zoni abdibi, begitu Nabi bersabda. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kamu prasangkanya buruk, kan jadinya buruk. Laki-laki nih, maaf nih. Kalau kita curigain terus, tadinya enggak jadi iya. Ya dah, biar deh sekalian. Gitu yang pertama. Jadi kita jangan seperti itu kalau bisa. Udah biarinin aja selama dia masih pulang ke rumah. Masih yang namanya mengerjakan perintah Allah. Tidak ada macam-macam. Tadi Ibu bilang, alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada. Berarti jangan diikutin. Itu namanya yuwaswisu fi sudurinas. Rasa was-was yang datang ke dalam hati kita. Baca aja doa. Kan Ibu udah sering baca Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas gitu ya. Jadi suami itu di rumah milik kita. Lu kalau dia keluar, dia bekerja, dia main, biarin aja. Ya namanya juga laki-laki gimana kalau Pak Il itu? Terus satu lagi yang terpenting. Apa tuh? Yang penting cuannya sampai. That's right. Waduh. Tapi Bu Dela yang penting itu ketika suami pulang, suami datang berikan suasana yang indah, suasana nyaman. Jangan sampai suami menemukan kenyamanan di tempat lain. Di tempat lain. Kalau di rumahnya datang-datang so dicemberutin, dituduh, ya lama-lama juga
pergi. gerah sendiri, akhirnya Benar, pendiam, benar. diam pergi deh. Iya, Saya lagi pernah pula, mengalami seperti iya. itu. Saya pernah jadi seorang Nah. seperti itu. Saya pernah mengalami seperti orang yang seujon nuduh. Akhirnya kejadian. ribut pisah. Nah, Ya, jadi, udahlah ya. udahlah. Iya, iya. Nah, Ya. jadi kalau bisa bener tuh tadi ngomong kalau suami pulang kita disediain air hangat, kita juga yang wangi yang harum, jangan di rumah dasteran mulu. Dari mana mentang-mentang sih? PPKM. Jam segini-gini. Walaupun nih tau nggak yang namanya sepasang itu adalah yang terbalik yang terbaik. Misalnya Umi cerewet, Terbalik. yang terbaik yang terbalik. Saya cerewet, suami pendiam. Bayangin kalau cerewet dua-duanya, repot rumah. Repotnya gimana nih? Repot rumah. Gitu. Jadi ibu Oke. cakep. Nah satu pendiam, ibu cerewet. 20.000 kata sehari. Bu Dela sudah jelas. Iya, sudah. Coba anak-anaknya mendoakan orang tua gimana? Ayo. Coba apa enggak? Robi Firly. Robik Firly Suami coba. Daya, coba. Enggak. Robik Firly. Ayo. Selamat. Robi Oke, pakai Firly. bahasa Saya batuk dulu. Terus Warhamhuma. Kama. Robbayani. Ini Sogi. Sogiro. coba peluk ibunya. Peluk mama, Cium peluk ibunya. Peluk. Oh, Ah, so sweet. Tuh, ketika ada gundah, udah anak menjadi penyejuk hati ya Bu ya. Amin, ya Rabbal Oke, Alamin. terima kasih Bu Dela. Salam buat suaminya ya. Assalamualaikum cinta. Salam sahabat cinta. Halo. Halo, Assalamualaikum cinta. waalaikumsalam sahabat cinta. Wih, dengan siapa ini? Iya, Mas Ipan, saya dari Ibu Ame, ini dari Solo. Oh, Bu Ame di Solo. Aduh, Solo. minggu lalu aku ke Solo. Kenapa kita nggak ketemuan ya, Bu? Jauh beda Solo mengecil. Ada apa, Bu? Ya, begini Umi mau nanya. Apa hukumnya bila seorang istri itu bekerja di luar kota, maksudnya maaf ini cerita boleh ya? Boleh. Begini Umi, saya itu kan bekerja sebagai marketing gitu Oke. kan dari salah satu produk kosmetik. Oke. Nah ini kan dari atasan saya itu sering keluar kota Umi, jadi pulangnya kadang 1 minggu sekali, 2 minggu sekali seperti itu. Nah otomatis kan saya meninggalkan keluarga, anak dan suami. Nah itu hukumnya apa Umi? Oke, Terima kalau boleh kasih. tahu Bu Ame, suaminya Iya. bekerja juga kah? Kalau suami kerjanya serabutan Mas Rifan, Oke. kadang kerja, kadang enggak gitu. Anak ada berapa Bu Ame? Anak ada 2, satu udah besar sih, udah yang besar udah nikah, yang kecil ini udah 27 tahun Mas Rifan. Oh gitu. Berarti udah punya cucu ya? Udah punya cucu belum? Iya, cucunya baru kemarin umur 5 bulan Mas Rifan. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat jadi nenek ya. Iya. Oke, coba kita bahas bareng Umi ya. Mi gimana nih Mi? Ya sebenarnya sih memang kalau kita ke dalam Al-Quran, dalam syariat yang namanya seorang wanita memang tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib adalah seorang suami. Jelas banget dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semua insya Allah sudah paham ya. Tapi ternyata suami kita ini misalnya ya, ada kekurangannya apa? Kerjanya serabutan. Benar. Ya otomatis dong, apalagi anak juga udah gede, ada yang mungkin bontot belum nikah. Ya kan mungkin banyak harapan-harapan, pengen nikahin anak. Akhirnya yaudah deh, karena mama juga usia segini ya, masih bermanfaat lah bahasanya, saya mau kerja. Sebenarnya nggak ada kewajiban, tapi kalau ternyata suami mengizinkan boleh saja. Yang penting satu, tetap jaga aurat, jaga yang namanya pergaulan, jangan sampai misalnya pergi maaf dengan yang bukan mahramnya. Jadi memang kalau kita ngomong masalah pekerjaan ya Bunda ya, itu ada memang hadis dari Adi bin Abi Hatim. Selama perjalanan kita aman dan itu rombongan dan kita juga tahu itu tidak menyalahi syariat, ada hadisnya dibilang gini, az-zoinatu tatufu bil Ka'bati minal hiroti. Ada seorang wanita pergi sendirian dari rumahnya, dari Hiroh, dari Irak menuju ke Mekah untuk dia berumrah dan juga bertawaf. Artinya apa? Kalau memang perginya aman, maka dan suami mengizinkan silakan. Kalau hadis dari Adi bin Abi Hatim. Walaupun memang ada ya pendapat para ulama mengatakan gak boleh perempuan pergi sendiri apalagi dengan yang bukan mahram. Nah kita lihat di sini banyak manfaat mudaratnya enggak? Kalau banyak manfaatnya silakan. Suami ngizinin kok.
Kenapa jadi orang lain ngurusin hidupnya? Nah, Iya. gitu. Itu masalahnya. Iya. Terus yang penting juga Bu Amai ketika pulang ke rumah tetap hormat sama suami. Betul Bu Amai ya? Iya. Jangan tiba-tiba kita Iya, kerja Mas sendiri Irfan. punya uang. Iya, iya. Suami itu kan Wes. pintu surganya seorang istri. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Wes, yang penting selama Bu Amai melakukan hal yang benar, selama suami mengizinkan, udah jalani saja ya. Bismillah, tawakal ala Allah. Allah yang serba tahu apa yang kita lakukan. Benar. Betul Bu Amai? Iya, iya, Mas Wes. Irfan, makasih. Kalau gitu Oke. sehat terus Bu Amai, Semangat. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rifan, Umi, terima Iya. kasih. Iya. Alhamdulillah tapi seneng ya. Acara ini tuh orang lebih keluar unek-uneknya dan mungkin ada kondisinya sama atau mirip dengan para penanya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita semuanya ya. Betul, karena memang tadi yang Pak Eli bilang mau nggak mau harus nyari pekerjaan, Iya, kan? iya, Seperti Ya, aku udah biasa kan kerja sendiri kan. Iya. Mas Irfan tahu kan dulu Betul. waktu aku pertama kali kerja, suamiku datang gebukin aku di depan orang lain. Mas Irfan nanya aku kan, Pak Eli itu siapa? Suami aku. Udah nggak apa-apa. Itu kan Iya. digebukin, Ya, makanya ditendangin. Bu Eli mah Kuat deh. kuat banget pokoknya mah ini. Aku turun dari panggung langsung ditendang. Wah, Astaga. aja. Ada dia yang ngeliat. Harusnya Pak Eli gini waktu ditendang. Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa kau permainkan. Dan seperti itu.